Insyaallah saya akan men-share sebuah faedah tentang keagungan Ayatul Kursi. Yang mana ayat kursi itu adalah merupakan ayat ke-255 dari Al-Quran surah Al-Baqarah yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Itu bunyinya ayat kursi. Insyaallah sebelum saya sampaikan cara mengamalkan yang saya dapatkan ijazah daripada para masyayikh, saya akan bacakan dulu keterangan yang langsung dari kitab aslinya. Man qara'aha, siapa orang yang membaca ayat kursi awwalal laili, di permulaan malam, mungkin habis maghrib atau habis isya, au fi jawfil laili, atau di tengah malam, jam 12, jam 1, jam 2, itu termasuk jawful laili juga. Mustaqbilal kiblah, mustaqbilan lil kiblah, dengan menghadap kiblat. Ba'idan anil aswat, dalam keadaan jauh dari suara. Artinya jangan bercampur dengan orang-orang yang tidak berzikir, tapi dia menyendiri, mungkin di kamar atau di masjid atau di musalla. Ada hurufiha, sebanyak bilangan hurufnya ayat kursi, yaitu 170. Wa sa'alallaha hajatan, setelah selesai dia memohon kepada Allah akan satu hajat keinginannya, maka qudiyat, maka hajat tadi akan Allah kabulkan biidznillah, dengan izinnya Allah. Wa man qara'aha adadar rusul, dan siapa orang yang membaca ayat kursi sebanyak bilangan rusul, yaitu 313. Wa sa'alallaha hajatan, kemudian dia memohon satu hajat kepada Allah, qudiyat, maka hajat tadi akan Allah kabulkan. Jadi membacanya boleh 170, itu bilangan hurufnya, boleh juga 313, itu sebanyak bilangan mursalin atau utusan Allah. Kemudian ada juga keterangan di dalam kitab Khazinatul Asrar yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Haqi An-Nazili, seperti ini kitabnya, di halaman 145. Man qara'a ayatul kursi, siapa orang yang membaca ayat kursi, ada hurufiha, sebanyak bilangan hurufnya ayat kursi, yaitu 170, lam yatlub manzilatan illa wajadaha, maka tidaklah orang tadi mengharapkan satu kedudukan kecuali Allah akan sampaikan dia pada kedudukan tadi. Mungkin bisa digunakan bagi para sahabat yang mau mengelamar pekerjaan atau mendambakan satu jabatan, maka insya Allah faidah ini bisa dilaksanakan. Cara membacanya atau kaifiahnya nanti di akhir saya akan jelaskan sesuai dari petunjuk para guru, para masyayikh. Auli talbi rizkin wasi'atin, atau dia membacanya itu dengan tujuan agar rizkinya diluaskan oleh Allah, perusahaannya dibarokahkan oleh Allah, dagangannya mungkin dilariskan oleh Allah, perusahaannya semakin berkembang, maju. Illa nalaha, kecuali orang tadi akan mendapat keluasan dalam rezekinya, kemajuan dalam usahanya dengan berkahnya ayat kursi. Awli qadha'i dainin, atau dia mengharapkan ingin cepat bayar utang, insyaallah Allah akan bantu dia untuk membayar utangnya. Ada satu keterangan dalam hadis Rasulullah, siapa orang punya utang, kemudian dalam hatinya azam kuat, punya keinginan yang sangat ingin cepat bayar utangnya, maka pasti akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau ada orang pinjam duit, di awalnya atau di hatinya tidak ada keinginan untuk bayar, maka selamanya tidak akan bisa bayar.
Seperti itu. Makanya sertai dengan azam, ingin cepat bisa membayar, bantu dengan doa, semoga mendapat pertolongan dari Allah. Au li farji syiddatin, atau dia ingin menghilangkan satu kepayahan, sedang dirundung kesusahan, kebingungan, kemalangan. Dia baca ayat kursi 170, kemudian dia berdoa, maka Allah akan menghilangkan kebingungannya tadi. Au halaki aduwin, atau dia dizalimi oleh orang lain, ingin selamat dari zalimnya orang tadi. Apa mungkin ingin zalimnya orang tersebut kembali kepada yang berbuatnya? Illa hasalalahu, kecuali hal-hal yang dia inginkan akan Allah hasilkan, akan Allah kabulkan dengan barokah membaca ayat kursi sebanyak bilangan hurufnya, yaitu 170 kali. Adapun cara mengamalkannya, ini yang saya dapatkan dari ijazah kepada para guru. Katanya begini dalam mengamalkan ayat kursi yang khusus maksudnya. Maka kita pertama lakukan dulu sholat sunat 2 rakaat atau 4 rakaat. Boleh sholat sunat hajat atau sholat sunat tahajud. Setelah salam, kita biasa baca dulu syahadat, istighfar, dan lain sebagainya. Kemudian kita membaca tawasul dengan bacakan Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, kepada para ulama, kepada para malaikat, kepada para anbiya mursalin, kepada para guru-guru, kepada ibu bapak, dan untuk muslimin muslimat. Lalu kita memohon kepada Allah akan satu hajat. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan syafaatnya baginda Nabi Muhammad, dengan barokahnya ayat kursi, semoga hasil keinginan saya ini. Boleh diisi misalnya ingin cepat dapat pekerjaan, ingin diterima lamaran kerja, ingin perusahaan saya barokah, semakin maju, selamat dari musibah, maka itu diisi. Lalu kita bacakan suratul Fatihah. Boleh 1 atau 7 kali. Lalu setelah itu kita mulai membaca ayat kursi. Bacalah dengan pelan, jangan tergesa-gesa, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid kalau memungkinkan, supaya asarnya lebih cepat. Kemudian dibaca berapa banyak? Kalau mampu 313 kali, yaitu sesuai dengan bilangan mursalin atau rusul-rusul Allah. Kalau terlalu banyak, kita baca yang 170, yaitu sesuai bilangan hurufnya ayat kursi. Setelah selesai membaca, ada baiknya kita tutup dulu dengan membaca sholawat baginda Nabi. Boleh yang pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa kali? Minimal 11 kali, syukur-syukur bisa mencapai 100 atau 400 kali. Setelah membaca sholawat, baru kita berdoa dengan bahasa kita sendiri seperti tadi. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dengan barokahnya ayat kursi, semoga keinginan saya engkau kabulkan. Sebutkan misalnya apa-apa kita minta sama Allah, apa saja. Yang penting kita yakin Allah akan mengijabahi, insya Allah Allah akan kabulkan. Cuma harus dicatatan bahwasanya Allah menjanjikan akan mengijabah doa-doa kita hambanya, tetapi Allah merahasiakan kapan datangnya ijabah itu. Untuk itu kita jangan mudah ngarasulah kalau orang bilang Sunda. Kita jangan mudah bilang kenapa tidak diijabahi pada saya sudah berdoa, itu salah. Kita yakin husnuzan sama Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Sering saya rasakan sendiri ketika berdoa, ya kadang mungkin seminggu, 1 bulan atau lebih baru Allah mengabulkan. Bahkan kadang-kadang kita sudah lupa dengan keinginan kita. Seperti itu para sahabat sekalian.